Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Hud alaihi salam dan penyebab dibinasakannya kaum Ad. Nabi Hud alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Nabi Hud adalah rasul dari bangsa Arab yang hidup sesudah banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud lahir setelah kewafatan Nabi Nuh alaihi salam 300 tahun yang lalu. Allah mengutus Nabi Hud kepada generasi pertama yang ditinggal di Yaman, yaitu kaum Ad. Mereka adalah orang Arab yang tinggal di istana yang megah. Mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala sesudah zaman Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja. Quran Surat Hud ayat 50. Maka seluruh para nabi dari Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauhidnya adalah Islam, tapi syariatnya berbeda-beda. Kaum Ad dikenal sebagai kaum yang mampu membangun bangunan luar biasa yang belum pernah dibangun di negeri lain. Kemahiran mereka memahat bukit dan membangun bangunan tinggi membuat mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala, namun mereka ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Farahnya, mereka mencela Nabi Hud karena tidak mendatangkan manfaat. Beliau juga diejek hingga Allah murka kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan menghalangi turunnya hujan selama 3 tahun. Begitupun mereka tetap ingkar dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim angin selama 7 hari 8 malam dan memusnahkan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi 'adin iz arsalna 'alaihimur rihal aqim ma tazaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Yang artinya, dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan satupun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Quran Surat Az-Zariyat ayat 41-42. Ketika mengirimkan angin selama 7 hari 8 malam, Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa penyebab dibinasakannya kaum Ad. Yang pertama, karena mereka menyembah berhala. Yang kedua, sombong atas nikmat. Kemudian ketiga, meremehkan dan menghina Nabi Hud alaihi salam. Keempat, ingkar kepada hari kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Yang kelima, tidak taat kepada nabi mereka dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diketahui, setiap nabi dan rasul memiliki telaga, tapi yang paling besar telaganya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelasnya sebesar bintang-bintang, minum bukan karena haus tapi karena ingin menikmati. Ada beberapa sifat Nabi Hud alaihi salam yang bisa kita teladani, yang bisa kita jadikan pedoman hidup dalam keseharian kita. Yang pertama, sabar. Yang kedua, senantiasa menasehati kaumnya. Yang ketiga, punya kekuatan hujjah. Yang keempat, senantiasa mengingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik daripada kisah Nabi Hud alaihi salam. Yang pertama, beliau itu adalah seorang dai berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga sifat sabar. Yang kedua, dia adalah seorang dai yang memiliki ilmu. Yang ketiga, dia sebagai dai
punya hujah yang kuat. Kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kaum yang durhaka. Dan yang terakhir yang perlu kita ketahui bahwa Nabi Hud alaihi salam dimakamkan di Hadratul Maut, Yaman. Barang siapa melihat Nabi Hud dalam mimpinya, maka dia akan diberi petunjuk dan kebaikan dan diselamatkan bersama beliau. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.